selamat siang semuanya. Saya Kak Rose. Hari ini senang sekali bisa kembali menemani Anda karena setiap hari kita akan ketemu di acara Rumpi No Secret. Nah, masuk hari ini tentunya ya. Ada beberapa bintang tamu yang akan kita ajak ngerumpi membahas berbagai hal, baik itu memang yang sedang dialami ataupun hal-hal di luar sana ya. Ada Mas Vicky menemani kita hari ini. Kita pojokan dulu yuk, kita fokus dulu kepada apa yang menjadi sorotan publik. Berita-berita di luar sana yang menuai pro dan kontra, baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, apa sih beritanya? Coba kita lihat yang berikut. Berita hot hari ini datang dari Lesti Kejora. Pedangdut kelahiran 1999 ini disebut sombong dan takut kalah saing oleh akun yang diduga fans Fuji karena tidak mau memposting foto saat bersama Fuji, sedangkan saat bersama artis lainnya diposting. Di mana 3 hari lalu perempuan yang menikah dengan Rizky Bilar pada 2021 dan dikaruniai seorang putra ini memposting foto bersama beberapa artis saat menonton pertandingan bola, diantaranya Alia Mas Said yang dikabarkan sedang dekat dengan Thorik Halilintar, mantan Fuji, dan Tisa Biani yang sempat ramai diperbincangkan karena mengaku kesal kerap dibanding-bandingkan dengan Fuji. Netizen mengimbau agar orang yang mengatasnamakan fans Fuji padahal haters tidak berkomentar negatif di postingan orang lain karena dapat menjatuhkan mental Fuji dan menimbulkan perseteruan. Langsung kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama, ada Inara Rusli ya, yang kayaknya makin banyak ya pekerjaannya, rezekinya makin banyak. Tapi kemarin juga ada berita yang sedang ramai gitu, katanya Inara ini juga ada pada saat proses perceraiannya itu ada tuntutannya untuk 12 miliar rupiah. Aku juga mau ya, hitungannya gimana itu. Nanti kita tanya penjelasannya. Kita lihat dulu profil Inara berikut ini. Inara Rusli, perempuan kelahiran 1993 yang membongkar kasus perselingkuhan Virgon ini 22 Mei kemarin menggugat cerai dan menuntut nafkah senilai 12 miliar. 6 Mei kemarin, Inara melaporkan Virgon atas dugaan perzinahan, namun dilaporkan balik oleh Virgon atas dugaan akses ilegal dan penyebaran data pribadi. Perempuan yang dikaruniai 3 anak ini kerap memposting kesehariannya di media sosial dan memiliki berbagai usaha seperti rempah cengkeh dan biji vanili hingga fashion muslimah yang karya perdananya dipamerkan dalam ajang Jakarta Muslim Fashion Week 2024 pada 21 Oktober kemarin. Benarkah gugatan Inara kepada Virgon akan segera dikabulkan dan akan resmi bercerai? Seperti apa Inara menjalani usaha miliknya seorang diri? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Yeay, kita ketemu lagi sama Inara Rusli. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Lucu banget sih dia kalau pakai baju selalu imut sekali ya. Ini produk aku. Hah? Produk aku. Oh ya ampun. Ibu-ibu belanja banget ini produknya. Oke, sebelum kita bahas produk-produk Inara Rusli yang makin banyak. Ini ada juga nih, kita mau tanya dan klarifikasi langsung ya, ada artikelnya ini. Inara Rusli disebut serakah, minta nafkah 12M ke Virgon. Ini kan artikelnya bunyinya gitu ya. Tapi ini kan sebuah judul ya, kita pengen tahu sebenarnya belakangnya itu apa sih yang dimaksud. Kemarin kita udah mengundang ibunya Virgon sama kakaknya. Dan kalau dari pendapat mereka sih ya emang ada duitnya katanya gitu. Coba kita lihat yang berikut ini. Kalau kalian tuh kesel banget denger ada tuntutan permintaan nafkah 12 miliar karena menurut kalian itu berlebihan sekali. Fitnah atau fakta? Fakta dia menuntut seperti itu. Itu dan merasa itu berlebihan? Ya. Ya gitu. Jadi kalau yang nggak berlebihan berapa? Sebenarnya sih ya yang sesuai aja. Sebenarnya dia mau nuntut berapapun, ibaratnya 100 miliar juga sah-sah aja, tapi kan disesuaikan. Disesuaikan. Apakah kemampuannya pada saat ini sampai di level itu? Itu ya. Ya. Poinnya adalah emang emang ada duitnya gitu ya. Ya kalau uang cash saat ini sekarang ini dalam kondisi kemarin kena dampak, kayaknya cash juga kurang ya. Nah gitu, sekarang kita tanya sama Inara gitu, minta nafkah 12 miliar itu pasti ada pertimbangannya kan. Kenapa keluar permintaan seperti itu dan angkanya seperti itu? Aku mau meluruskan dulu ya. Pertama kan ada sedikit cap nih ya, aku kena cap serakah. Kita mau meluruskan pemahaman serakah itu kan ingin memiliki hak orang lain ya. Sesuatu yang bukan hak kita. Tapi kan dalam hal ini kan aku menuntut yang memang sudah menjadi haknya anak-anak. Haknya anak-anak. Dan kenapa bisa tersebut nominal seperti sekian, 12M?
dari pertimbangan kuasa hukum aku sendiri yang mana dia untuk dapat gelar kuasa hukum kan juga butuh sekolah yang nggak lama ya, nggak sebentar. Jadi apa ya, pertimbangannya ya karena berdasarkan survei dari lembaga ekonomi ya memang kebutuhan anak di zaman sekarang ini untuk usia golden age ya 8 tahun 10 tahun ke bawah itu membutuhkan biaya 3 sampai 4 miliar sampai dia kuliah. Sampai dia kuliah. Per itu anak. satu anak. Per gitu anak. Ya. Jadi dihitung inflasi dan lain sebagainya. Yes, jadi pertimbangannya karena dari situ gitu. Kenapa akhirnya bisa tersebut nominal sekian gitu. Dan aku juga mempertimbangkan dari sisi profesi dia sebagai musisi yang alhamdulillah sampai hari ini dia punya timeline pekerjaan masih ramai dan royalti YouTube juga masih berjalan gitu dan dengan viewers yang lumayan banyak. Jadi ya apa yang aku pertimbangkan itu ya sesuai dengan apa yang kemampuannya dia. Iya. Tapi ini maksudnya 12 miliar ini nanti apakah harus langsung brek gitu atau gimana sebenarnya kalau dalam bayangannya Inara ya? Ya pasti disesuaikan lah, disesuaikan kalau masalah pembayarannya nanti mau seperti apa, dia maunya nyamannya lebih kayak dicicil kah atau langsung di muka atau gimana ya terserah. Yang penting dari aku ya segitu kalau untuk kebutuhan anak sampai mereka selesai kuliah. Jadi ini udah dikasih diajuin nih hitungannya segini lah kira-kira kebutuhan anak sampai dia lulus kuliah begitu ya nanti. Nah ini kan biasanya kan kadang-kadang orang tuh ada yang kalau tuntutannya tuh nafkah per bulan gitu. Nah apakah dari kamu sebenarnya bayangannya bahwa itu 12 itu ya terserah mau dicicil atau itu akan di spread per bulan sampai mereka lulus atau gimana enaknya? Bebas sih, enaknya ya tergantung bapaknya lah sanggupnya seperti apa, maunya seperti apa, mau per bulan boleh, mau per 6 bulan boleh, kayak lagi ini ya. Jadi dia biar hitung sendiri. Nyicil rumah. Ya, tapi emang perlu begitu ya biar ada hitungan. Betul, kan karena kita kan aku kan juga nggak mungkin ya nahan-nahan dia untuk nggak nikah lagi gitu kan, atau untuk punya anak lagi gitu. Dan sebelum semuanya itu jadi semakin complicated ya, karena ada datangnya nanti orang-orang baru gitu dalam kehidupan dia dan pastinya ngaruh ke anak-anak juga. Jadi ya sebelum semua itu mulai ya ada baiknya kalau misalkan dia menyelesaikan dulu nih kewajiban dia sama anak-anak, baru setelah itu ya terserah. Nah ini sebenarnya kamu udah sempat ngobrol-ngobrol gitu nggak sih sama Virgon? Karena kan dia juga masih sering datang ketemu anak gitu. Ini kan obrolan soal anak masalahnya gitu. Iya. Dia tahu nggak? Apa ya? Sedari dulu tuh memang kalau untuk ngebahas masalah uang, masalah keuangan seperti ini, memang dia terus terang bukan ekspertisnya dia di sini. Jadi kenapa dia lebih milih untuk apa ya istilahnya dia amanahin ke aku karena menurut dia ya aku lebih capable untuk ngatur keuangan, untuk ngatur keuangan semuanya. Gitu. Jadi ada baiknya dong sebenarnya dia tahu itu kebutuhan anak segini. Kalau dia memang kurang teliti, biasanya kan ada orang yang memang kalau soal uang tuh aduh pusing gitu kan ya. Iya. Supaya dia tahu, gitu kan? Iya, harusnya. Cuman kan iya wallahu alam ya, aku nggak tahu ya kalau dari pemikiran dia pribadi seperti apa. Belum ada komentar dari dia? Belum sih, terus ya yang paling penting ya dianya gitu, dia punya kesadaran akan hal itu gitu. Masalah orang-orang di sekelilingnya mau ngasih pendapat komentar apa, ya alangkah baiknya ya kalau misalkan dia nggak terlalu mendengarkan itu, karena kan biar gimana pun anak-anak ini kan amanah yang jadi tanggung jawab dia nanti di akhirat kan. Sedangkan orang lain kan enggak. Yang penting kalau selama Virgonnya paham gitu ya dan sepakat ya diaturlah bagaimana cara pembayarannya, sebenarnya juga nggak ada masalah gitu ya. Oke, nah ini juga kemarin kita wawancara juga sempat bahwa ada harapan ya. Ini kan kedepannya kalau memang sudah putusan nanti itu kan harapannya ke depan masing-masing pasti punya kehidupan masing-masing. Ini yang menarik adalah kemarin kakak Feby dan Mama gitu ya, sempat punya harapan juga kalau misalnya nanti Virgon menikah lagi gitu. Dan dia concernnya juga terhadap anak-anak dan harapannya seperti ini. Coba kita lihat yang berikut. Berharap dengan siapapun nanti adikku berjodoh atau ada seseorang, aku berharap menemukan yang keibuan gitu, dewasa, terus juga bijaksana, udah pasti bisa bersikap adil,
dan bisa selama ini kan Inara untuk membimbing, mengajarkan agama sangat baik Iya. untuk anak-anaknya. Iya. Aku berharap perempuan yang nanti pendamping adikku tuh juga secara itu. agama takut akan Tuhan. Untuk agama ya, untuk Jadi agama ya. bisa meneruskan apa yang sudah Rose Inara lakukan. Oke. Itu harapannya. Iya, kalau dengar gini kan visinya kurang lebih sama lah ya. Aku bingung. Iya kalau Kayaknya bukan cuma aku yang bingung, pemirsa di rumah juga bingung. kenapa bingung? Bingung soalnya beda ya gitu. Beda ininya, kesimpulannya tuh beda. Di sini sama di luar beda. Oh, di Jadi, sini sama di luar. Ya, mungkin karena yang nanya aku. Yang nanya lemah lembut lah. jadi aku Tapi mungkin ya itu mungkin bahasa ya, kadang-kadang caranya menyampaikan mungkin, tapi mungkin maksudnya di balik itu memang tetap punya concern yang sama. Iya. Baik, apalagi neneknya juga pasti tetap mikirin cucunya juga gitu ya. Ya kalau to be honest, aku memang dari awal nggak pernah ada masalah secara personal sama maminya atau kakaknya. Ya mereka kenapa bisa bersikap se ekstrim itu, berpendapat. Ya aku sih memaklumi, aku berusaha memaklumi bahwa ya sebuah keluarga segimanapun jeleknya, anggota keluarganya pasti akan dibela. Iya. Sampai ke ujung dunia pun pasti akan dibela. Iya. Sesalah apapun. Ya. Jadi ini memang sebuah proses aja gitu ya. Iya. Kadang-kadang ada yang beda pendapat, ada yang sama juga gitu. Iya. Nah, kamu sudah kebayang belum sih ke depannya nanti co-parentingnya gitu, pengaturannya itu udah kebayang belum? Udah diomongin belum? Sebagian Sama sih Virgo. sudah diomongin. Kalau nanti dia punya pasangan lagi gitu, udah diomongin belum? Sudah. Kalau untuk saat-saat ini sih karena anak-anak masih terlalu kecil-kecil, kita sih udah sama-sama sepakat ya bahwa untuk nggak ngenalin dulu orang baru ke anak-anak. Tidak mengenalkan dulu Iya. orang baru. Iya. Batas waktu sampai kapan ya wallahu alam lah. Kita lihat aja gitu sampai kita berdua udah sama-sama settle lah mungkin. Gitu. Tapi kalian ada waktu ya untuk ngobrolin, maksudnya bisa berkomunikasi atau lewat pengacara nih? Nggak lewat pengacara, ngobrol lewat ini aja. WhatsApp aja? Oh, WhatsApp. Oke, jadi udah kepikiran ya. Emang harus dipikirkan sih jauh-jauh Iya. hari ya, kayak gitu-gitu ya. Nah ini yang berikutnya adalah, ini ada rencananya ya, insya Allah ingin umroh juga. Tapi juga kalau bisa umrohnya nggak ngajak anak-anak karena ingin fokus beribadah. Iya. Itu alasannya? Betul, karena aku tipikal orang yang perfeksionis juga ya. Jadi apalagi menyangkut anak-anak gitu. Aku nggak mau anak-anak tuh istilahnya aku ibadah, terus anak-anak aku titip gitu sama mbaknya gitu di hotel. Terus aku kepikiran gitu makannya gimana, ya kan. Terus Jadi udah mendingan di sini aja gitu. iya, mainnya gimana, karena namanya anak-anak kan mereka butuh ruang bermain kan. Nggak mungkin kita tahan di kamar hotel terus kan. Jadi apalagi di negara orang gitu kan, kita nggak pernah tahu. Jadi kayak jadi ini aja overthinking aja. Jadi mendingan daripada kayak gitu ibadah nggak fokus, ya sayang kan. Mendingan di rumah aja gitu. Sampai mereka ada di usia yang kira-kira bisa dibawa lah gitu. Nih kamu kebayang kapan sih mau berangkat umrohnya? Udah ada tanggalnya atau nunggu semua kasus ini selesai? Nunggu kasus selesai pastinya ya Kak, supaya ibadah juga pikirannya nggak bercabang gitu kan, kemana-mana dikit-dikit diteleponin sama lawyer. Udah banyak tawaran endorse umroh, udah banyak padahal. Alhamdulillah. Cuman waktunya gitu yang Belum nih, masih ada, belum selesai. iya. Kalau kita lihat dari timeline sih kayaknya mah bentar lagi nih sidang selesai. Yang mana nih? Yang perdata. Oh, perceraian? Ya, Oke. perceraian sebentar lagi. Tapi kan kadang-kadang ada aja, Kak. Oh, iya sih. Iya kan, Ya, udah ada selesai. aja. Oke, baik. Sekarang kita mau bahas hal yang lain juga sama Inara ya. Iya. Kita barengin, kita dudukan dengan Ibu Iis Dahliah ya. Iya. Juga kita akan menguak banyak hal karena Ibu Iis ini temannya banyak, dia banyak tahu banyak hal. Ya kan? Kita lihat dulu profil ya berikut ini. Iis Dahliah, pedangdut kelahiran 1972 ini pernah menikah dengan Dadang Indrajaya pada 1993 dan dikaruniai seorang anak bernama Salsadila Juwita, namun bercerai pada 1998. Iis menikah lagi dengan Satrio Dewandono pada 2001 dan dikaruniai seorang anak bernama Devano Danendra.
9 Oktober kemarin, Devano dihujat karena berpelukan dengan kekasihnya di acara ulang tahun Aziza Salsa, istri pesepak bola Pratama Arhan. Devano yang mengaku depresi karena keluarganya kerap dikritik netizen ini diakui Iis mentalnya agak membaik berkat kekasihnya. Iis yang dianggap mama oleh Rizky dan Rido DA turut serta dalam drama pernikahan Rizky DA yang berujung perceraian. Di mana masing-masing sudah memiliki pasangan, Nadia dengan Iqbal Rosadi dan Rizky dengan perempuan yang masih dirahasiakan. Bagaimana kondisi terkini Devano dan Endra? Dan seperti apa dukungan Iis Dahlia kepada Rizky DA dan kekasih barunya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke baiklah, sudah tambahan ada Ibu Iis Dahlia di sini. Dia bingung mau ditanya apa lagi sih Ibu? Banyak Bu. Ibu gue serem deh kalau di sini tuh apa lagi sih gitu. Ada kasus apa sih? Kalau dia kan ada ya masalahnya. Kalau gue kan gak ada masalah. Ibu emang gak ada masalah, tapi kan Ibu berteman sama banyak orang yang punya masalah. Kayaknya kesannya gue mau bocorin teman gue gitu. Oke, Iis Dahlia dan Inara duduk di sini. Jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku dijawabannya fitnah atau fakta? Iis Dahlia, fitnah atau fakta? Buat yang masih mengkritik dan menghujat Devano karena pelukan sama pacarnya di ulang tahun Izize itu, menurut kamu adalah orang-orang yang gak open minded, ya kan? Karena di situ pun ada kamu dan suami, dan kalian itu adalah orang tua zaman now yang ya biasa aja sih gitu. Fitnah atau fakta? Fakta. Oh, fakta. Kamu menganggap yang komen itu kurang open minded? Iya, tergantung dari sudut mana, ya kan? Dari sudut jangan berpikiran dari sudut agama, jangan berpikir dari zaman sekarang aja deh, daripada gini loh. Daripada mereka melakukan itu di belakang kita, lebih baik jadi kita tahu gaya berpacarannya seperti apa. Tapi aku selalu bilang sama anak-anakku itu bahwa ada batasan-batasan, iya, apapun pasti. itu ada batasan-batasannya. Selagi masih gitu kayak namanya kita manusia modern ya udahlah ya iya, kan. Betul. Kayak apa sih? Emang kayak apa sih, aku jadi penasaran. Coba kita lihat berikutnya. Nggak ngerti. Oh, itu ada orang yang bikin story ya? Iya, jadi kan kayak kalau kita orang pacaran kan sometimes kan gini, ngedengerin musik yang Dia slow dance ya kan? ya kan ngedengerin musik mungkin itu ada di memorinya mereka ya kan. Jadi pelukan atau bagaimana kan itu bisa aja. Bisa aja. Kalau buat kita mungkin musik itu biasa, tapi kalau buat mereka mungkin ada something. Itu yang aku penasaran siapa yang upload sih? Nggak Video. ngerti. Karena di tempatnya Ziza tuh kan banyak orang. Influencer. Oh. Yang kalau lu tahu kan zaman sekarang anak-anak itu diundang 1 orang yang datang 5 orang, ada asisten, ada fotografer, ada videografer, ini orang kucurut ya kan. Iya. Ibu datang berapa banyak orang yang mendampingi? Saya, papa, sama Salsa. Enggak, kalau pergi-pergi dampingin berapa orang tuh? Berdua. Berdua doang? Berdua. Kalau nyanyi berempat doang sama makeup, sama sound mendah, sama manajer. Itu padahal seorang Iis Dahlia. Iya, nggak ribet gue. Kayaknya kita kalah. Itu aku rasa banyak komen begitu karena Devano itu adalah anak Iis Dahlia sih. Iya, kalau anaknya Mbak sebelah rumah ya enggak lah. Oke, beta atau fakta? Oh, Inara. Kamu sebenarnya udah malas lagi bahas-bahas soal kasus dan soal mantan. Karena sudah langsung fokus kalau bisa cepat segera diselesaikan, sudah cerai, bisa move on dan takutnya kalau disebut-sebut terus nanti ada yang GR. Iya. Iya lagi. Iya, males ya udah yang pengen udahan gitu. Udah fokusnya nyari uang aja buat anak-anak. Nyari uang. Iya. Nyari uang ya. Supaya nggak dibilang serakah. Oh, Kalau anak tuh emang harus duit sih. iya Ya emang. kan, zaman Iya. sekarang Iya, iya kan? sekolah mahal, makanan mahal. Coba kalau ibu dihitung-hitung dari kecil sampai selesai kuliah berapa tuh semua Ya biayanya? Allah, udahlah jangan hitung-hitung. Walaupun perlu dihitung Capek ternyata ya kan? banyak Iya, gitu kan. kan?